Bapak Ibu semua, setelah kita buka sama-sama dengan loka ini, tentu tujuan dan Three, two, one. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, amati rekan pengajar praktik, ada Pak Adianto, kemudian ada Bu Hermina pada hari ini, dan tentu yang saya banggakan rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 7 Kota Bandar Lampung. Sebelum kita ke tujuan dan maksud loka karya kita pada hari ini, saya ingin bertanya, apakah Bapak Ibu semangat mengikuti loka karya? Nanti dulu jawab. Jawabannya mengangkat jempol tangan kanan dan mengatakan siap, gitu ya. Apakah Bapak Ibu semangat dan siap mengikuti loka karya hari ini? Siap. Lebih semangat. Apakah Bapak Ibu siap dan semangat mengikuti loka karya pada hari ini? Siap. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu semua, seperti yang saya sampaikan tadi, pada sesi awal ini tentu kita akan berkenalan. Bagi rekan-rekan CGP saya mungkin sudah pada kenal. Kemudian untuk rekan-rekan CGP dari Pak Ardi dan Bu Ena mungkin ada yang kenal juga, ada yang belum. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Heri Kristianto. Kemudian sehari-hari bertugas sebagai kepala di SD Negeri 2 Batu. Status pada hari ini adalah sebagai pengajar praktik guru penggerak angkatan 7. Kemudian di sebelah kanan saya ada Pak Ardianto, rekan-rekan CGP. Beliau bertugas sebagai di Balai Guru Penggerak. Kemudian ada Bu Hermina di sebelah kiri saya sebagai pengajar praktik juga dan bertugas keseharian sebagai kepala sekolah di SD Kuai. Nah, Bapak Ibu semua, setelah kita membuka bersama-sama kegiatan loka karya pada hari ini, tentu tujuan dan maksud kita loka karya pada hari ini adalah, kalau di slide itu, peran pemimpin dalam pembelajaran. Dan nanti akan ada beberapa sesi yang akan kita laksanakan secara bersama-sama. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, lanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Adi atau Bu Ena, Bu Hermina, yang akan Calon guru penggerak mampu mendemonstrasikan pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, calon guru penggerak mampu mendemonstrasikan pemahaman mengenai mindfulness dan integrasi 5 kompetensi sosial emosional dalam praktik mengajar. Yang ketiga, calon guru penggerak merencanakan strategi berbagi dengan rekan sejawat mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Itu adalah tujuan dari loka karya pagi hari ini. Selanjutnya yaitu agenda loka karya pagi hari ini ialah 1. Pembukaan. Tadi sudah dibuka oleh Pak Heri Kristianto. Yang kedua yaitu nanti simulasi pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga praktik mindfulness. Yang keempat praktik integrasi 5 kompetensi sosial emosional dalam rencana pembelajaran. Yang kelima membuat rencana berbagi pengalaman belajar konsep pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Dan yang keenam penutup. Nah, itulah agenda loka karya pagi hari ini. Semoga nanti kita dapat melaksanakan tujuannya itu dapat tercapai dan agenda-agenda ini dapat terlaksana dengan baik. Sebelumnya kita belum berdoa ya Bapak Ibu guru hebat. Kita terlupakan berdoa.
Nah, bagaimana saya persilakan siapa yang akan memimpin berdoa pada pagi hari ini? Suara keras nggak mau guru biasanya. Marilah sebelum kita memulai kegiatan logam karya ketiga hari ini, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Semoga bisa berjalan dengan lancar sampai selesai nanti, dan ada hal-hal yang bisa kita pelajari sehingga bisa kita bawa ke sekolah masing-masing dan bisa berguna bagi diri kita dan sekolah. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan yang masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih. Apakah Bapak Ibu siap? Siap. Mantap. Siap dulu. Baru semangat. Siap aja. Jadi kita harus siap dulu, walaupun nanti katanya dalam pembelajaran PSS bahkan siap dan harus diperhatikan. Tapi mungkin yang lain ditanya apakah hal ini terus mana? Nggak ada masalah. Kita siap dulu. Dianggap semua sudah siap. Nah, kita dalam simulasi pembelajaran ini nanti kita akan menampilkan satu orang yang akan memaparkan materi. Kita berikan apa namanya ide ya, siapa yang bisa Menambahkan. ide atau menambahkan kesepakatan belajar pada pagi hari ini. Di sini ada menghargai sesama peserta dan pengajar praktik. Yang kedua, satu berbicara, semua mendengarkan. Yang ketiga, tepat waktu. Yang keempat, berpartisipasi aktif. Yang kelima, fokus pada sesi belajar. Apakah ada yang bisa menambahkan, Bapak Ibu guru hebat? Izin jika ada keperluan untuk boleh. Izin kebersihan ruangan, izin apabila ada keperluan yang mendesak. Selanjutnya ada lagi Bapak Ibu Cikimpe. Dari kelompok Di sebelah ini. kanan saya. Ada yang perlu ditambahkan? Cukup. Cukup yang sebelah kanan. Saya boleh ngasih tambahan ya? Ya boleh Bapak. Karena saya belum banyak kenal ini, baru kenal teman. Belajar di SD 1 Wainadi, Kecamatan Sukarame. Tinggalnya, kalau alamat tinggalnya di Raja Basah, Bundaran. Ya, itu aja. Terima kasih. Baiklah, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Nurliana Budi, biasa dipanggil Ibu Idi. Saya mengajar di SD Negeri 2 Gedung Air, Bandar Lampung. Terima kasih. Assalamualaikum, izin Bapak Ibu pengajar praktik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabibun. Salam sejahtera untuk kita semua. Sehat semua Bapak Ibu? Sehat, alhamdulillah, salam dan bahagia selalu. Perkenalkan, nama saya Siti Witri Hati, biasa dipanggil dengan Miss Witri jika di sekolah. Saya berasal dari SD Al-Kausar, rekan Bu Esti dan Bu Teti. Terima kasih. Beliau tapi dari SMA, jadi ini adik kecilnya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bapak Ibu pengajar praktik. Ya, perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Armansyah. Saya mengajar di SDN 1 Raja Basah Raya. Alamat tinggal di Raja Basah. Terima kasih. Bapak Ibu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ika, asal sekolah dari SMP Saverius 4 Bandar Lampung, SMP Wayahari. Yang Wayahari. Ya, terima kasih. Alamat. Boleh. Alamat palsu ya. Alamat Jalan Pulau Damar, Gang Durian, nomor 86, Wayahari. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, saya Esti Hadiani. Saya dari SMA Al-Kausar. Alamat saya di Pesawaran di Gedung Tataan. Terima kasih. Jauh. Terima kasih. Selamat pagi, Bapak Ibu. Pagi. Perkenalkan, nama saya Andre Harwibowo dari SMA Negeri 1 Bandar Lampung. Terima kasih. Alamat.
Alamat sama kayak Mas Raja Basa Pak. Status sekarang masih Lajang. hari ini lajang Pak hari ini. Di kelas ini Pak, udah keluar enggak Pak? Status sudah berkeluarga dari bayi. Terima kasih. Nama saya Yusuf Amin, biasa dipanggil kok. Nama saya nggak tahu. Nama Yusuf Amin, biasa dipanggil Pak Ucup dari SMA Negeri 16 Bandar Lampung, tinggalnya di Kangdeu. Terima kasih. Belakang rumah saya Pak. Tadi belum juga. SMA 16. Oh ya. Belakang urusan baru kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dia cowok ya? Iya, ini kalau sama cowok kayaknya nggak mau nanti. Izin memperkenalkan diri Bapak Ibu sekalian. Saya Didik Sriutomo. Untuk unit kerja saya mengajar di SMK Negeri 2 Bandar Lampung, Ketumilan. Terus kemudian untuk alamat saya dekat Ibu ternyata saya di Jimena. Saya perumur di Jimena, jadi dekat hotel lah, masih ke situ. Nah mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu. Nama saya Novianita Wahyu Tias. Ini sebelumnya maaf saya nggak perlu pakai mic karena emang suara saya biasanya di kelas menghadapi anak SMK ya Bapak Ibu. Saya agak dilembut-lembutin. Oh gitu. Saya tadi nggak sadar aku suara SD itu lembut. Iya banget. Kalau begitu anaknya pada tabur lagi gitu. Biasa di SMK suaranya kayak menggema. Harus menggelegar. Nah, saya bekerja di SMK Muhammadiyah 2 Bandar Lampung. Alamat rumah saya Raja Basaraya, Tangerang. Terima kasih. Panggilnya Bu Dias, Bu Novi. Bu Novi. Dan detik juga selesai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Teti Feriani, unit kerja dari SMA Al-Kausar dengan Bu Esti Herani dan Mbak Witri. Alamat saya di Tanjung Karang, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Hai juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh sempit ya. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Ibu Bapak CIP Angkatan 7 Bandar Lampung. Halo Pak, saya unit kerja saya SMK 1 Bandar Lampung Morotai. Saya besar nakal ada di sekitar sini. Halim. Nakal anak-anak ya maksudnya ya. Karena ini lokasi dulu waktu saya masih kecil tempat saya pipis dan sebagainya dan bola-bola di sini. Sekarang begitu di sini lagi, loh, kok udah di Al-Azhar gitu ya. SD saya situ SD Agung itu di situ ya, dekat lagi. Dan rumah ibu saya di Jalan Lada, jadi dari sini ke sini saya jalan kaki. Saya jalan kaki ya sambil melihat ibu saya ya jalan kaki. Jadi artinya saya bahagia di sini bersama teman-teman, Ibu PP dan Pak PP. Kita berjumpa lagi sehingga bisa bergaya lagi untuk belajar tentang coaching dan lain sebagainya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ada Hamarlina, unit kerja di SMK PGRI 1 Bandar Lampung. Alamat saya di Kampung Sawah di dekat Candrakara. Dekat rumah saya Bu. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tia Wulandari, bisa dipanggil Okti,
unit kerja SD Alam Al-Karim Lampung Kemiling, alamat Gedung Tataan Pesawaran. Ya, sangat. Terima kasih. Kita akan menampilkan satu orang yang akan memaparkan materi. Gitu ya? Langsung simulasi mengajar gitu? Iya, langsung simulasi mengajar. Simulasi mengajar, jadi rekan-rekan mempersiapkan LPP masing-masing. Nah, sepakatan dulu. Siap? Pakai cara diundi atau cara ditunjuk atau cara mengajukan diri? Tiap kelompok mengajukan diri. Oke, yang tahap pertama kita Saya akan menunjukkan terlebih dahulu terkait LPP yang saya buat. Kebetulan di sini saya mengajar SMP dan kelas 8. Di sini Bapak Ibu bisa lihat rencana pelaksanaan pembelajaran terintegrasi kompetensi sosial dan emosional yang sudah saya buat. Seperti ini ya, di tujuan pembelajaran. Perlu dibacakan atau tidak? Langsung saja ya Bapak Ibu. Oke, thank you. Nah, di sini setelah tujuan pembelajaran ada profil pelajar Pancasila yang di sini terintegrasi. Di sini juga ada tahapan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan juga masih masuk ya Bapak Ibu ya. Ada tahapannya, ada 5 untuk di sini ada sebentar, ada 8 ya untuk yang tahapan pendahuluan. Ada 8 kegiatan beserta kompetensi sosial emosionalnya. Nilainya seperti ini saja ya Bapak Ibu ya. Bisa dilihat aspek nilainya dan penilaiannya. Ya, ini. Lalu di sini ada lampiran penilaian sikap. Ya, seperti ini saja. Bapak Ibu bisa lihat. Jadi itu sudah dikombin dengan yang berdiferensiasi. Oke, latihan-latihannya. Lalu di sini juga saya tunjukkan. Mulai ya. Maaf ini jika ada yang usianya lebih tua dari saya panggilnya nanti Mak ya, kemudian simulasi ya Bapak Ibu ya. Maaf sebelumnya. Oke, saya masuk kelas. Biasanya saya menyapa anak dulu ya. nanti kelasnya mau seperti apa? Actually, Bapak Ibu monggo, apakah prefer nyaman? Apa enggak begini? Mau seperti sini, mau Oke. seperti sini teman-teman dibagi 2 kelompok kan? Iya, iya. Ya langsung. Ya depends on ya, gimana? Gini aja sudah nyaman ya? Sini aja. Oke. Okay, how are you today? Okay, nice. Okay, I hope you are in a good condition today, yeah. Okay, before we start our class, let's we pray together. Sebelum memulai kelas, mari kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Okay, nice. Okay, who doesn't come today? Yang nggak masuk hari ini? Nobody. Nobody. Okay, great. Berarti semuanya sehat, masuk semua hari ini ya. Are you happy today? Yes. Can you show your spirit for today? You can show with your fingers. Bisa tunjukkan fingersnya. Okay. In 5, it means that you are on fire. Kalau 4, kamu berarti lagi Kebakaran. wah, lagi happy, lagi semangat ya. Fire api. Semangat saja, mungkin agak kurang happy, ada galau gitu ya. I just want to see your spirit for today. Saya mau lihat semangatnya hari ini. So with your fingers, let's see. I am on fire. Oh, you are 4. Nice. Wow, great. Okay, wow. 3, why? Okay, thank you. Okay. What's your name? My name is Bram. Brown. Why you show me fingers like this? I'm Kenapa? having trouble with My money. You have trouble. It's okay. You will be happy in this class, ya. Nggak masalah, nanti pasti happy di kelasnya ya. Okay, before we start, I want you to stand up, please.
Like warming up. Okay. Okay, let's have claps ya. Clapping together. Tepuk wow hebat. Wow. Hebat. Wow. Wow. Hebat, hebat. Wow. Repeat. One more time. Wow, hebat. Wow, wow, hebat, hebat. Wow. Great, thank you. You can have a seat, please. Boleh duduk kembali ya. Oke. On fire? On fire. Okay. Okay. Today we will discuss about animals. Yeah, and then is that correct? Benar ya? Okay, good. Give applause to okay. Nice. Okay, great. Okay, now who knows? We have many animals, right? Yes. Okay. For example, cat. Cat. Yeah, okay, cat. Yeah. Meow. Kucing ya, that's the sound of cat. Suara cat, kucing ya. What else? Tiger. Tiger. Wow. Wild animals. Wow. That's the sound of great. Wow. Dog already on fire right now. Dog. Predator, hewan bertulang Belakang. Yeah, like connected with science ya. Yeah, connected with science. Ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan. But today we will have like a project. Kita akan ada project untuk hari ini. And before we start, I want you to show me what kind of vertebrate animals. Contohnya apa saja tuh? Vertebrate like cat. Oh yeah. What else? Snake? How about snake? Is it vertebrate? Yeah. Yes, of course, snake. Snake. Nanti. Kopi break nanti. Adi, you're so funny, Adi. Yeah, snake. Yeah. How about octopus? Octopus is invertebrate. Yeah, invertebrate. Fish. There's no. Squid. There's no vertebrae. Yeah, okay. There's so many. And then we have a project. I want you to make a diorama. Do you know diorama? No. I already show you before. Ya, diorama. Jadi nanti seperti kamu menunjukkan lingkungan hidupnya seperti apa, lalu kamu buat, you make the animals using the materials that you want. Jadi it's free for you to choose the materials. Jadi bebas kalian mau pilih bahan-bahannya apa saja nanti for the diorama. But before that, I want you to make a group. It's prefer that I choose or you choose by yourself. Gimana? Lebih nyaman grupnya pilih sendiri atau saya pilihin? Choose by ourselves. Yeah, because you have freedom Choose by yourself. Okay. Before we start our activity for today, sebelum kita mulai, nanti kita akan bagi kelompok dulu into around how many? 4 or 5 students in each group. Jadi masing-masing grup ada 4 atau 5 orang. Okay, you can choose by yourself, and then after that, I want you to discuss in group, about what diorama that you will make, diorama seperti apa sih yang mau dibuat? Maybe biota laut, maybe North Pole yang ada di kutub utara, it could be, it depends on you, tergantung kalian. So you can choose by yourself. I give you time, and after that, have a discussion. It's around 5 minutes. Is it enough? Enough. 5 minutes. Okay, you can choose, and after that, discuss about what materials that you want to use. For example, plasticine. Bisa gunakan plasticine, maybe you can use ice cream stick. Maybe you want to use another. Like a sand, colorful sand, dan pasir warna, pasir warna yang warna-warni, depends on you. Jadi animals character, or maybe like this, Your tiger? Yes, I did. You want to become tiger, right?
Tikus kecepet. Jadi pink ya? Pink ya? Oke. Now, yeah, thank you. Have a seat. Have a seat, please. Okay, see you on the next session. Okay, now for the leader, you can give break to me. Stand up, have a seat. Like that, yeah. Yeah, the leader of the classroom. Okay, I think it's enough for today. See you on the next session. Baiklah. Senyamannya saja. For the best, thanks for the chance given to me as an observer for Miss Ika. Ya, Miss Ika. Oke, Miss Ika, thank you. Wow, Masya Allah, saya tidak bisa berkata-kata. Mungkin satu pembelajaran buat kami dari SD, khususnya saya pribadi, untuk modul ajar atau lesson plan atau RPP yang ditampilkan tadi oleh Miss Ika sangat menginspirasi kami justru dari bagian-bagian daripada untuk KSE, bahkan pembelajaran berdiferensiasinya itu tuh jelas di situ, terlebih untuk KSE-nya, untuk keterampilan sosial dan emosionalnya itu dibuat di kolom sendiri yang jadi sangat jelas sekali, bahkan di tujuan pembelajaran aja sudah tertulis. Mungkin saya belum melakukan itu, Miss. Saya belum melakukan, saya pribadi itu, dan itu sangat menginspirasi saya for the next time. Untuk KSE dulu itu tadi sudah jelas ya, Miss ya, sangat luar biasa, dimulai dari kesiapan dirinya untuk Miss Ika berdiferensiasi. The first one is readiness atau kesiapan belajarnya tentunya sudah sangat siap sekali. Bahkan Miss Ika sudah sampai membuat semacam aplikasi. Tadi aplikasinya apa ya, Miss? Kok saya nggak familiar? Sandar Edu ya, Sandar Edu. Di mana ini aplikasi tentunya sesuai dengan tuntutan Revolusi Industri 5.0, critical thinking skills, how students to create her or his abilities in thinking. Jadi ini relatednya untuk problem solving, pemecahan masalah, di mana di masing-masing kelompok tadi itu memang dituntut anak-anak untuk aktif. Jadi dari mulai belajar bagaimana mereka tadi itu semacam membuat apa sih tadi itu yang Miss bahasanya? Diorama itu tadi mungkin dari plastisir itu dengan memang suka, tentunya namanya udah SMP ya Miss, levelnya itu suka dengan mungkin dengan jenis-jenis hewan apa saja. Itu di situ mereka tuh benar-benar freedom, dibebaskan untuk bereksplorasi, dibebaskan untuk berkreasi seperti itu. Kemudian untuk diferensiasi persiapannya itu sudah sangat luar biasa. Nah di sini mungkin boleh ada pertanyaan, boleh nggak? Nggak harus ini. Boleh, Miss mohon izin bertanya. Mungkin tadi sudah lengkap, produk pun sudah jelas tadi ya, produk sudah jelas tadi buat diorama. Kemudian bahkan ada tindak lanjutnya, suruh mengupload ke YouTube sehingga semuanya bisa melihat atau saling mengomentari untuk anak didik satu dan lainnya. Nah ini untuk yang mungkin kesiapan belajarnya di profil minatnya siswa. Nah di sini saya mungkin ingin tahu sedikit bagaimana Miss cara mungkin apa sih namanya, how to know your students likes visual, auditory, or kinesthetic. Nah itu tadi sepertinya saya belum melihat. Kita kan dikelompokkan, memang disuruh tadi bertanya, kemudian murid menjawab mau kelompok sendiri atau Miss yang menentukan seperti itu. Nah di situ tadi maksudnya saya belum dapat untuk yang gaya belajar atau berdasarkan minatnya murid itu, supaya dia itu tahu, kita tahu auditory, visual, or kinesthetic itu how you prepare that. Okay, maybe. Yes. How to know about the students actually, right? Yeah. Sebelumnya memang saya tadi karena waktunya just a very short time, saya itu biasanya saya akan tanya wawancara awal, namanya interview awal ke siswa. Jadi biasanya saya tanya, siapa di sini? Nanti Bapak Ibu bisa lihat ada di aksi nyata saya juga.
saya sudah videokan semuanya, itu lebih panjang ya. Nah, saya biasa tanya, oke, siapa yang di sini yang suka atau prefer kalau Miss Ika ngajarnya menggunakan video? Nanti mereka ada yang raise hand. Terus siapa yang audio dengarkan musik? Mereka akan raise hand. Terus siapa yang sukanya pakai gadget? Misalnya mereka playing plays, drama seperti itu ya, menggunakan ini, mereka akan raise hand seperti itu. Nah, nanti biasanya mereka akan membagi kelompok sesuai dengan yang ini sama mereka, sefrekuensi. Sukanya satu minatnya saya sukanya pakai video nih, gini-gini, mereka seperti itu biasanya. Terus aku sukanya hewan, kalau ini kan bisa hewan ya, berdiferensiasi hewan dari darat, laut, udara. Mereka akan nanti dengan automatically mereka akan berkumpul sendiri gitu loh. Mereka akan buat kelompok, tapi kan ada dibatasi kan ya, jadi seperti itu. Jadi supaya to ask my lesson plan. To improve my lesson plan. Oh yeah, so you want to ask? Because your lesson plan, I mean that it's very excellent. I said that excellent. Hopefully. Yes, integrated to differentiation like content process and also product and also for the KSA also very complete. Okay, thank you so much. Thank you so much for us. Thank you so much. Maybe thanks enough. Oh yeah, okay. For another group, maybe do you have any? Tadi Miss Ika ya, luar biasa sih satu kata menurut saya ya. Mudah-mudahan apa yang tadi Miss Ika contohkan itu bisa saya terapkan di SMK ya. Karena benar, karena dari segi apa ya, ke siswa, terutama siswa, anak SMK ini berada di usia yang labil Bapak Ibu ya. Jadi dari segi kesiapan belajarnya, minatnya gitu ya, yang setiap hari itu fluktuatif, artinya nggak pernah kita bisa hari ini si A ini oke, dalam hitungan detik aja kadang-kadang belajarnya udah bad mood, di pojok sendirian. Walaupun SMK, justru malah di SMK ini problem yang dihadapi menurut saya lebih complicated ya. Oke, dari tadi simulasi tadi, diferensiasi kontennya kalian udah pakai assembler ya Bu Ika ya, Miss Ika ya. Terus diferensiasi prosesnya tadi juga sudah sangat terlihat jelas, di mana siswa diminta menggali informasi dari dirinya masing-masing mengenai seberapa paham siswa tadi terkait materi tentang invertebrata ya, invertebrata gitu ya. Terus diferensiasi produknya juga tadi siswa sudah diminta secara berkelompok ya, mengenai pengumpulan tugas yang akan dikerjakan siswa. Hanya saja mungkin sedikit saran dari saya, mungkin pengumpulan tugasnya tidak hanya dalam bentuk video saja, karena kalau hanya bentuk video berarti produk yang bisa dihasilkan hanya satu macam saja gitu ya. Mungkin siswa bisa membuat videonya nggak hanya di YouTube, bisa saja dia diupload ke medsos yang lain, atau mungkin siswa punya portofolio digital atau di blog sekolah dan sebagainya. Sedikit saran Miss Ika. Terus mengenai ini tadi yang ini ya Bapak Ibu, yang strategi diferensiasinya ya. Terus yang kompetensi sosial dan emosionalnya tadi, dari segi kesadaran diri tadi sebelum mulai belajar sudah berdoa ya, itu kegiatan rutin yang ada di kesadaran diri. Pengelolaan diri tadi, siswa diminta memahami minatnya masing-masing apa untuk bergabung dengan teman-temannya. Terus berelasinya, siswa berkelompok sesuai dengan minat yang dia pilih tadi. Saya mau hewan air, darat, atau yang di udara. Artinya siswa memang sudah benar-benar bergabung dengan kelompoknya yang sesuai. Dan ketika nanti dia mengumpulkan tugas yang dia kumpulkan dalam bentuk video, siswa juga mempresentasikannya di kelas, gitu ya Miss Ika? Ya, mempresentasikan di kelas sehingga nanti kan akan muncul tuh saling berinteraksi dari kelompok yang lain ya, untuk belajar saling menerima saran dari kelompok lain dan sebagainya. Serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ini juga tadi ada terkait batas waktu pengumpulan tugas gitu ya. Kalau dia mengumpulkan tugasnya tepat waktu, berarti si anak ini benar-benar bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan Bapak Ibu guru. Itu saja. Bertema bebas dengan metode read aloud.
Kemudian di sini nanti kita refleksi. Nah, refleksinya kita pakai yang umum yang ada di sini. Pembelajaran apa yang paling menarik hari ini, apa yang penting gitu, dan tantangan apa yang kita temui dan lain-lain. Di sini sumber dan medianya mohon maaf tidak saya tampilkan, ada sih modulnya. Pengayaan dan lain-lain. Gitu ya Bapak Ibu. Nanti izin saya memanggil diri saya Umi ya, karena biasa dipanggil. Nanti khawatirnya kalau saya manggil Ibu, Okti gitu, agak kagok sedikit. Baik Umi. Baik Umi. Ya Abi. Ya Abi. Ya di sana Umi Abi memang. Umi Abi. Kalau ustaz-ustaz saya tinggal ya. Jadi kita nggak Umi Abi, Mister. Saya pakai ini, saya nggak pakai. Oh nggak apa-apa, biarin aja. Siapa itu Umi? Sista. Oh mati. Cabut aja. Tadi saya pagi-pagi udah komen 10 menit di sini, ya Allah dingin banget, nggak biasa pakai AC. Mulai ya Bapak Ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda yang baik hari ini? Dahsyat luar biasa. Dahsyat luar biasa. Nah, barusan kan sudah pelajaran Ibu Ika ya, pelajaran IPA. Nah, sekarang kita mau masuk pelajaran bahasa Indonesia ya, kakak-kakak ya. Nah, sebelum kita belajar, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Oke, siapa yang menjadi kapten hari ini? Ananda? Arman? Oke, silakan. Ananda Arman, silakan dipimpin doanya ya. Mohon maaf nanti mungkin sering manggil Soli, sayang gitu-gitu. Iya. Nanti mohon maaf kalau keceplosan ya, Soli. Jangan dijaga. Silakan Ananda Arman. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih Ananda Arman sudah memimpin doa hari ini. Baik, karena tadi kita sudah belajar IPA, terus nggak tahu nih Umi Okti kalian masih fokus atau enggak. Supaya kita fokus dan semangat. Now everybody stand up please. Oke. Kita mau mengulang masa kecil, zaman masa 1, 2, 3. Terus sekarang kan udah agak besar kan ya kalian. Kelas 4, 5, 6 agak besar ya, tapi belum besar. Nah, Akan lebar. Ingat Bu. Ingat ya. Bapak ini. Nah, masih ingat. Nah, sekarang kita akan tambah dengan gerakan ya. Naik delmanya. Gerakannya ikutin Umi ya. Pertama, pada hari Minggu ku turun ayah ke kota. Oke, seperti itu ya. Coba ya. Yo, saat nanti biasanya kita leveling, ada yang sedang cepat banget gitu. Nah, kalau sekarang kita biasa lambat aja. Lambat aja. Sambil olahraga ya, kayak 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Duduk samping bangku sil yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak-tik, tuk. Tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak, suara satu kuda. Tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak-tik, tuk. Tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak, suara satu kuda. Oke, good job. Anak Doli kenapa kok nggak semangat? Nggak dikasih uang jajan. Nggak dikasih uang jajan? Ya Allah. Ya udah. Tapi bosan ya kami dikasih.
Laut. Kalau di tempat kami Little Laut itu setiap hari Kamis gitu, setiap hari Kamis kita ada Little Laut, jadi mereka terbiasa memang membaca satu judul bab dalam bukunya gitu. Jadi misal nanti mereka akan membaca judulnya apa, misal sepak bola, pemain bola yang baik hati misalnya. Karangan siapa namanya, lalu dia membacanya pada seperti itu. Suatu hari, seperti itu. Nah, dan seterusnya. Nah, di situ nanti kita bisa saling yang sangat luar biasa yang sudah mencakup keseluruhan dalam artian pembelajaran kita di CGP ini di modul 2, yaitu ada KSG-nya, kemudian berdiferensiasi dan juga masuk juga budaya positifnya. Jadi ketiga-tiganya ini sudah luar biasa ya Bu Okti. Mungkin teman-teman juga semua setuju ya teman-teman ya. Untuk yang pertama, untuk berdiferensi konten tadi sudah muncul juga Bu Okti, dari Ibu memberikan beberapa buku ya, ada cerpen, kemudian apa tadi Bu ya, komik gitu. Nah itu hal-hal yang luar biasa yang memang di situ siswa ada pembedanya. Kalau yang memang mana sih yang suka cerpen, mana sih yang suka yang bercerita yang ini, kemudian mana yang suka komik dan sebagainya. Kemudian untuk prosesnya tadi Ibu sudah muncul juga dalam hal membagi kelompok untuk proses yang lebih baik, artinya bukan membedakan antara yang nulisnya cepat atau nulisnya masih belum lancar, kemudian ada apa yang mungkin dalam hal pemikiran bagaimana cara membuatnya nanti. Nah itu yang tahu memang Ibu Okti untuk karakter atau kemampuan atau kompetensi si anak tadi itu. Kemudian untuk degrasi produk sudah muncul juga di situ bagaimana nanti tadi menulis apa sih si kelompok A ini menulisnya sekian paragraf mungkin tadi ya, dari boleh menulis cerpen, boleh menulis komik, boleh menulis apalah tadi ya yang memang di situ si anak itu ada boleh memilih, artinya mereka sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, dan yang ditulisnya pun juga tidak diharuskan harus 5 kalimat atau 5 paragraf dan sebagainya. Jadi sesuai dengan kemampuan siswa masing-masing. Kemudian untuk KSG-nya tadi juga sudah luar biasa dari awal sampai akhir, termasuk budaya positif untuk membaca doa di awal dan di akhir, kemudian kesadaran diri tadi, pengelolaan dirinya juga Bu Okti juga lewat apa namanya tadi ice breaking, membuat nyanyi apa tuh dia? Naik Delman itu. Cuma itu kalau menurut saya Naik Delman itu lagu yang kurang pas gitu. Naik Delman istimewa. Duduk di muka soalnya. Di muka. Iya. Itu aja. Duduk di kursi gitu ya. Kurang ajar tuh. Nah, kemudian untuk kesadaran ambilkan bulan Bu tuh, nyuruh emaknya tuh. Ambilkan bulan Bu tuh. Nyuruh ibunya. Sulit ya Bu. Kasihan ibu. Nyuruh ibunya. Kemudian untuk kesadaran sosial juga tadi ada beberapa rules atau kesepakatan ya untuk peralatan kelasnya sudah disampaikan. Untuk saya akan mencoba memberikan observer ya kepada Bu Okti. Pertama kali saya mengucapkan selamat karena sudah dapat melaksanakan pembelajaran ya dengan diferensiasi. Saya setuju dengan pendapat Bapak seperti tadi itu, Andrew ya, maaf ya Pak. Nah Pak Andrew, saya setuju bahwa yang dilaksanakan Ibu sudah berdiferensiasi, sangat menarik sekali ya. Di sini saya sudah melihat bahwa ada diferensiasi konten yang awal Ibu menggunakan metode read aloud ya. Jadi kalau menurut pendapat saya seperti literasi yang bernuansa silent reading gitu ya. Kemudian anak diminta untuk membuat resume itu Ibu ya. Mungkin gitu ya, 1 hari 1 lembar. Jadi budaya literasi di sekolahnya sudah berjalan dengan baik. Kemudian Ibu juga sudah menerapkan profil Pancasila ya. Misalnya tadi anak ditanya, ya siapa yang menyukai bunga, siapa yang menyukai tokoh apa gitu ya. Terus kemudian nanti akan diaplikasikan di
diferensiasi proses. Tadi sudah terlihat sekali Bu Okti sudah mengajak anak-anaknya untuk menulis, kemudian membagi kelompok berdasarkan kemampuan anak, gaya belajar anak ya. Kemudian di situ Ibu sudah memberikan waktunya ya, memberikan empati ya. Kalau kata saya itu dengan berkeliling ya, mengecek apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka kesulitan ya. Kemudian sudah sangat komunikatif sekali, memfasilitas anak-anak yang tadi kesulitannya itu yang saya rasakan itu sangat adem gitu. Jadi karena mungkin sudah dibangun dulu ya kedekatan emosionalnya di awal, terus anak itu juga sudah disiapkan secara kesiapan belajarnya dengan melakukan pembelajaran yang berbasis audio visual kinestetik dengan bergerak dan lagu ya, dengan gerak dan lagu. Jadi mungkin anak sudah mulai bisa connecting dengan gurunya. Jadi memang terasa adem dan senang waktu mengikuti pembelajarannya begitu sih. Itu yang bisa saya refleksikan. Terima kasih. Saya akan coba melanjutkan yang dipresentasikan oleh Ibu Okti. Ya, ternyata tadi kenapa ditanya di tengah-tengah tadi, ini gangguan saya loh jadi gangguan saya. Ternyata insya Allah Bu Okti bisa menghandle-nya permasalahan di tengah-tengah proses KBM tadi, ya. Seperti ada siswa yang terlambat, siswa yang cerewet, yang pura-pura yang dia tangan yang seliolang, sehingga dia tetap bisa menuntaskan tugasnya mungkin dengan berkelompok tadi ya. Dia bisa bicara, tetap memberikan saran kepada siswanya, itu solusi yang diberikan oleh Ibu Okti tadi. Nah ternyata peduli itu yang belum saya dapatkan waktu saya sekolah dulu ya. Jadi saya pengen jadi murid ke Umi lagi dulu saatnya seperti itu. Boleh ke Umi. Jadi seperti itu kurang lebih ya, saya support dengan metode Ibu Lasma tadi, saya senang sehingga insya Allah siswa-siswi masa depan akan lebih baik lagi. Terima kasih. Saya Didi Sri Utomo mengajar teknik audio video atau lebih mudahnya itu elektronika. Jadi di SMK itu kalau di elektronika itu rumpunnya itu mekatronika yang terkait dengan robot, mekatronika itu yang terkait dengan robot, terus kemudian elektronika industri sama terkait kendali yang terkait dengan ya, diadakan analisis gaya belajar dengan menggunakan angket. Nah ini anketnya. Terus kemudian ditemukan, kebetulan saya ngajar di teknik audio video untuk sebagai samplingnya ini untuk tipe auditorinya sekian. Yang intinya tipe visual ya 50-50 lah bisa dikatakan dengan auditory. Terus kemudian termasuk pertanyaan penunjang untuk mendukung dari tipe gaya belajar tersebut. Nah dari tipe gaya belajar siswa ini disimpulkan pada kelas saya yang kemudian saya ajar itu adalah diferensiasi proses yang kemudian kami ambil jadi dari diferensiasi proses, produk, sama apa lagi satu lagi? Konten. Yang saya tampilkan adalah diferensiasi proses, walaupun tidak menutup kemungkinan dalam pembelajaran juga ada diferensiasi konten, karena biasanya di SMK itu produknya based learning ya, produk based learning. Jadi pembelajaran kan berbasis produk. Terus kemudian selanjutnya ini langkah sifatnya ini untuk seperti yang tugas modul 2.2 terakhir kemarin ya, tentang memasukkan kompetensi sosial emosional. Nah ini kami pilih dari 5 apa dari 4 itu kami ambil 2, 5 ya, dari 5 itu kami ambil 2, yaitu keterampilan berrelasi dan kemudian pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Terus kemudian ini untuk perencanaan pembelajarannya mengucapkan salam, berdoa, sama lah seperti RPP yang lain. Nah terus kemudian pemasukan KSC pertama pada awal pembelajaran tentang keterampilan berrelasi ini dengan membagikan kertas terus menuliskan
nama lengkap dirinya sama nama kerennya masing-masing. Gimana anak-anak kabarnya hari ini sehat? Sehat. Sehat ya? Oke, sebelum mulai belajar kita berdoa dulu biar kita nanti saat belajar diberi kemudahan dan kelancaran. Siapa yang mau berdoa, memimpin doanya, dipersilakan ayo. Bram, sorry ya. Kawan-kawan, sebelum kita belajar dengan Pak Didi yang ganteng, mudah-mudahan kita diberikan keringanan nilainya nanti ya, kawan-kawan. Yuk kita berdoa, mulai. Selesai. Baik, terima kasih Bram, luar biasa. Awas loh kalau nilainya ringan di sini tipis-tipis berarti kecil-kecil dan nilainya. Oke, minggu kemarin kita sudah belajar tentang pengukuran arus DC dan arus AC. Ada yang masih ingat apa itu AC? AC? Arus AC? Bukan AC ya. Betul, kita AC. Tapi AC itu sih kan kita pernah dengar arus AC atau AC itu kan arus bolak-balik. Jadi kalau kita nyolok ke charger atau nyolok ini charger laptop atau charger proyektor kan kebalik nggak masalah. Tapi kalau kita pasang baterai handphone atau baterai remote kebalik kan masalah, ya kan? Nah, apa itu AC? Ada yang masih ingat di pembelajaran kemarin? Yuk, AC. AC DC. AC. Ya, AC itu ada alternating current atau arus bolak-balik. Kalau DC ya masih kan? Itu satu arah atau direct current satu arah. Maka ada mikrofon direksional dan sebagainya. Jadi, bagus, berarti kalian semua ingat pembelajaran kemarin gitu ya. Oke, sekarang kita akan masuk pembelajaran yang kedua yaitu tentang osiloskop. Ya, osiloskop. Nah, apa itu osiloskop? Nah, itu. Mari kita cari sama-sama. Kalian nanti cari tahu apa itu osiloskop. Tentang bagaimana fungsinya. Nah, kita bagi kelompok, kita buat grup dulu. Nah, cara buat grupnya seperti apa? Sekarang ada yang sudah punya nomor Pak Didi? Belum ya? Nomor 143 ya? Nomor catat Bu, nomor ini siap dari ya. Oke, sebelum menjawab pertanyaan ini, kalian akan berdiskusi secara kelompok menyelesaikan masalah. Nah, coba kayak kita buat grup gabung hari ini. Cara gabungnya grup kayak gini. Simpan nomor Bapak. Oh iya, panggil. Udah kampus berarti itu tadi ya. Oke, coba kalian WA ke nomor ini nih. 0819155333. Isi pesannya tulis siswa coba. Coba, yuk ambil HP-nya. Buka HP-nya. Ambil HP-nya. Ambil HP-nya. Nah, cara ini kalian sudah tahu cara WA tanpa harus menyimpan nomor? Belum. Oke, sekalian itu ya, nama itu ya. Jadi anak-anak, coba kalian WA ke siapa aja? Ke suami boleh, ke teman kalian boleh. WA yang isinya WA itu isinya nomor ini aja. Ditulis tadi ya nomor WA yang WA ke siapa aja. Yang isinya adalah ini. Jangan ke grup, nanti tahu semua. Ke grup kelas ini khusus yang itu boleh ya. Kirim nomor itu ya, tulis nomor 0819. Habis itu nomornya diklik aja. Diklik. Ya, diklik. Nah, setelah itu Kak belajar tipe teks tadi WA ke nomor tadi tulis teks. Kalau tadi kan tulis siswa. Sekarang tulis teks di situ. Ketik teks. Nah, silakan kamu belajar menggunakan teks. Yang suka video, ketik video. Video. Huruf kecil semua boleh. Di grup. WA ke, nggak usah ke grup. WA ke Pak Didi lagi. Oh. Itu ya, kita ulang ya. Ini masih siswa SMK baru belum? Oh gitu. Beri 1 kebanggaan. Beri 2 kebanggaan. Satu kali. Oh ya, boleh. Ya, tutunya 2 kali. Gitu ya. Oke. Beri 1 kebanggaan. Beri 2 kebanggaan. Satu lagi. Kalau beri 1000 kebanggaan 4 kali ngomongnya. Kayak gitu ya. Beri 1000 kebanggaan. Gitu.
cepat kali, yang makan petik makan permen dulu ya. Oke, sekali kita lah. Beri 1 kebanggaan. Beri 2 kebanggaan. Beri 1000 kebanggaan. 4 kali pokoknya. Tepuk tangan buat kita semua. Baik. Otomatis chat tadi ya Pak. Dia japri ya Pak. Oh iya sih. Nanti kita buat pertemuan komunitas gitu ya. Oh iya boleh. Coaching. Iya. Coaching ya Pak. Boleh, siap. Oke, terima kasih Pak. Siap. Terima kasih Mbak Ika ya Mbak. Iya. Adik Ika ya. Kalau adik itu tadi sensitif gitu ya. Apalagi tambah sayang gitu. Baik, itulah refleksi dari kawan kita. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa, semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat buat kita semua. Silakan Bram dipimpin berdoa kembali. Baik. Wabarakatuh. Luar biasa sekali penampilan dari Pak Didi Sri Utomo pada kesempatan kali ini. Saya menjadi murid selama kurang lebih 45 menit. Oh, happy banget Pak, saya ketawa aja dari tadi kan. Padahal saya ngantuk dari tadi sebenarnya. Saya sangat bahagia sekali. Baiklah, yang pertama dalam kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan tadi sudah sangat baik sekali, sangat bagus. Dengan langkah-langkah yang diambil yaitu memetakan murid, memetakan kebutuhan belajar siswa, kesiapan belajar siswa, kemudian minatnya, dengan membagikan angket dengan gaya belajar auditori sebanyak 40%, kemudian visual 40% dan kinestetiknya 20%. Jadi berdiferensiasinya sudah sangat terlihat. Jadi kan nanti pembelajaran sangat disesuaikan dengan kebutuhan belajar mereka tersebut. Kemudian untuk KSE-nya sudah terlihat sekali dengan keterampilan berelasi dan bertanggung jawab. Untuk diferensiasi produknya itu kan anak disuruh menjawab pertanyaan apakah yang dimaksud dengan osiloskop asing ya Pak, osiloskop atau alat itu. Kemudian mereka disuruh menggambar ya Pak tadi, jadi kan itu sudah termasuk dalam sudah termasuk dalam produknya. Kemudian pembelajarannya sangat runtuh sampai akhir dia saya bahasanya Pak Didi ini merefleksi hingga mengambil kesimpulan dari pembelajaran yang telah diambil. Itu saja Pak, sangat luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba ya sebagai observer dari Pak Didi Sri Utomo. Saya bingung. Mengapa? Karena luar biasa sekali Pak Didi yang baru kali ini saya mendapatkan ilmu yang seperti itu juga. Jadi jangan lupa ya nanti ajarin kami. Kemudian untuk diferensiasinya itu sangat terlihat dari awal Pak Didi menyampaikan dengan ada analisis tes gaya belajar. Itu juga sudah menunjukkan bahwa Pak Didi sudah melakukan diferensiasi proses. Kemudian di diferensiasi konten itu Pak Didi itu dengan kita disuruh mengirimkan ke WA apakah memilih teks atau video. Ternyata anak-anak yang memilih video bisa langsung melihat dan menyaksikan itu. Jadi semua itu dilakukan oleh Pak Didi dengan cukup luar biasa kalau menurut saya, dan saya sendiri pun sepertinya tidak bisa seperti itu. Kemudian untuk produk juga Pak Didi tadi sudah menyampaikan, silakan kalian presentasikan hasil diskusi kalian itu dengan
produk yang kalian pilih ya. Satu video, Bapak Ibu bisa mendengarkan saja sambil memejamkan mata. Mengikuti instruksi dari video tersebut. Posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik napas dalam. Sadari napas masuk. Sadari napas keluar. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Napas masuk. Napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh. Mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Saat perut mengembang sebelum membuang napas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengempes. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda membara pada hal lain atau merasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada napas Anda. Amati napas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Selesai, bisa dibuka matanya. Langsung relax-relaxnya. Kalau 2 menit lagi. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Relax. Kemudian silakan pejamkan mata. Jika merasa nyaman atau cukup, arahkan pandangan ke bawah. Ya, tetap relax. Amati suara yang terdengar dari tempat Anda. Mulai dari suara yang paling
sambil terus bernapas dengan pelan, panjang, dan dalam. Ya, selanjutnya kita akan mendengar suara yang jauh. Apa saja? Dia nyaman ada tujuan pembelajaran nih KSE-nya ya. Kalau yang kode-kode hijau itu adalah artinya kalau untuk kelompok ujian ini sehingga tujuan pembelajaran audien adalah siswa sendiri ya, mampu menjelaskan bentuk-bentuk objek dengan jelas dan cermat. Artinya itu bagian dari yang saya berikan gitu. Apa tujuannya? Nah, kalau KSE-nya di sini saya berikan ini, betul sini ya. Saya letakkan gambar bentuk, gambar perspektif dengan benar, menggambar bentuk objek sesuai prosedur, dan mampu menggambarkan perspektif sebuah objek sesuai prosedur. Dan salah satu komponennya adalah bertanggung jawab. Jadi di kegiatan ini ada dua ternyata sini yang saya utarakan, sadar diri dan bertanggung jawab. Di dua komponen KSE tadi. Yang berikutnya, dengan menggali kemampuan terampil berrelasi, guru berkata silakan bagi siswa yang bisa menjawab dari pertanyaan kalau ada pertanyaan. Di situ saya rangsang. Jadi tiga kompetensi di sini, ya, kemampuan berrelasi, bertanggung jawab dan kesadaran diri. Di bagi penutup dalam materi itu, di sini juga saya tetap meningkatkan kesadaran sosial bagi guru berkata tugas dikerjakan dengan media kertas dan ini. Setelah ujian pelajaran, guru berkata saya memimpin doa langsung saya supaya ya semoga guru ini memberikan pengalaman doa sehingga memiliki semangat baru untuk pelajaran berikutnya. Berarti di sini ada apa berarti ya? Di sini kesadaran sosial, kontak semuanya, kemampuan berrelasi, kesadaran diri dan bertanggung jawab. Kurang lebih seperti itu. Saya cara bertanya situ, Pak. Jadi dan sebagainya jika ada pertanyaan, tidak ada sasaran saya silakan. Bikinnya pas masuknya langsung kalau kita ngedit mentahnya aja dia bang skenario maju RPP dan ini baru sehingga bisa nggak sih di KSE itu dinikahkan dengan profil pelajar Pancasila sekaligus sikap termasuk bahkan KSE kita muatkan tujuan pembelajaran. Jadi kita sudah tujuan siswa mampu mengukur semua dengan benar dan sikapnya ini yang kemudian akan tunjukkan jujur dengan apa. Nah, bisa nggak kalau KSE ditanya? Itu yang pertama. Di antara tiga kebaikan-kebaikan itu semua. Yang kedua, kalau tadi disampaikan Mister bahwa dengan pembelajaran visual itu Mister Bram menyampaikan secara langsung, saya sendiri dengan secara langsung mendemonstrasikan gitu. Mungkin secara jalan aja di kelas. Oke, nah sebelum kita masuk materi ini, Bapak mau nanya nih sebentar mereka kalian ini pembelajaran kayak mana? Yuk coba yang biasanya belajar. klasifikasi Nah, setelah terkumpul jawaban, kita langsung bisa memetakan, oke, berarti
berarti Bapak hari ini bisa memakai 2 media saja karena yang paling banyak adalah misalkan visual dan auditori. Nah, berarti Bapak akan kasih gambar, kemudian sama audio yang bisa kalian pakai nanti di materi kali ini. Itu aja. Angka 1 sampai 100 dalam bahasa Prancis. Ya, itu nanti di kegiatan awal kita mengulang materi sedikit yang kemarin kan angka 1 sampai 100 itu kalau kira-kira kita acak semua udah bisa berarti kita bisa masuk ke materi ini. Ya. Kontennya udah nyiap juga ya Pak medianya. Ya, kontennya yang ada yang harus kemudian tapi pada saat dia mengerjakan tugas justru dia bisa berikan bebas dari biasanya masa dalam pantauan saya contoh dia membuat satu perspektif penghulu gedung eksterior itu saya persilakan dia ke depan situ melihat sudut pandang yang dia pilih. Jadi saya beri kebebasan tapi dalam pantauan saya. Artinya di situ kenapa mesti ada saya di situ berikan contoh secara visual agar mereka jangan salah menilai. Karena kalau kita mengulang membentuk perspektif sulit ya bagi pemula ya. Bagaimana bisa memfokuskan pandangan agar satu titik. Jadi saya berikan gambar ini contoh gambarnya seperti tadi. Nah kalau pertanyaan tadi oleh saya tadi pagi sebelum itu kita sudah membuat itu sebelum kita melakukan video ada itu membuat kemudiannya sekarang kita contoh saya silakan dulu ikan berenang di laut yang berjam-jam di air, ya, makanya itulah kemampuan dia. Nah, kemudian di ABP saya ini mencoba memasukkan unsur-unsur KSE tadi. Nah, di sini bertanya kabar ketika pembukaan dan pertanyaan tadi Jonema Sangdoa, ya, give me 5 of your fingers gitu ya. Nah, kemudian dari situ coba juga memotivasi siswa sebelum pembelajaran sehingga karena kalau apa ya biasanya dengan situasi saya bekerja. Tapi saya izin ya Ibu Bapak ya, Ibu Bapak telah memberikan saya presentasi mewakili. Mudah-mudahan tetap kita bersinergi mudah-mudahan ya. Baik. Pernah Ibu Bapak waktu mengerjakan LMS kemarin di bab 2.1 ada nggak 5 kasus Pak Eling? Pak Eling ya? Eling, iya Eling. Nah itu kurang lebih saya, itulah saya kurang lebih. Ya. Ganti judul Instagram gitu ya. Oh iya, dengan sibuk dengan aktivitasnya di kemuritan itu bahasanya ya. Kelas kami membicara siswa. Ya. Nah, itu saya. Artinya gini. Sebelum saya cerita ini, saya cerita dulu ya. Posisi saya di SMA Bangar dari Lampung itu sudah tercatat ikut tawuran beberapa bulan ini. Ya, ini hanya itu aja ya, biar lebih kenal gitu ya. Dan kemarin siswa saya juga mampir lagi di Poltabes ya. Jadi saya harus jemput siswa-siswa ya, karena itu harus Pak Guru jemputnya ya, nggak bisa orang tua aja, harus gurunya harus tahu. Dan kebetulan jemput saya menjemputnya. Nah artinya di situ saya mempelajari karakter siswa SMK 1 Lampung. Nah maka dari itu saya wujudkan dengan RPP berdifferensiasi. Walaupun tadi banyak perdebatan dengan saya ya tadi ya sama teman saya. Baik, di sini ternyata ada KSE 4 yang bisa saya. Biasanya saya kalau memulai itu saya sudah di kelas. Artinya mesti disiplin gitu ya. Dan mengucapkan yel-yel yang bertara sama berlebih karena saya sudah berlebih sampai S4 juga. Bisa dipraktekkan nggak? Ibu nanti Bapak tolong diri ya.
sama kok, cuma bilang silakan Bu. Pak, ini ejazahnya di ruang kelas, di depan kelas ya. Bentar Bu, Bapak diri sebentar aja. Oh iya. Ini tentang kesadaran diri ya. Ini ya. Ini ejazahnya di luar kelas, bukan di sini, Pak. Ibu bapak, anak-anak yang kadang-kadang terbaca cukup mengatakan bisa, itu aja ya. Bisa sambil tangan di kepal dan lompat. Harus lompat ya. Ya, di hitungan setelah saya mengatakan Purka, ibu bapak bisa ya. SMK, tanya, selesai, ibu bapak, anak-anak C bisa. Sambil lompat ya. Siap ya? Katanya serang diri ya. SMK bisa. Thank you very much. Itu aja. Silakan duduk. Karena sudah bisa menjalankan mempraktekkan bahasa Jawa lagi. Dan kedua adalah keterampilan berrelasi. Artinya contoh siswa saya ini ya. Contoh siswa dia bisa berrelasi dengan pak gurunya. Ketawa, contohnya. Berrelasi ya, artinya dua. Adapun strategi taktik baik dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan penerapan KSE di kelompok kami, ini hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu mengadakan forum diskusi bersama rekan sejawat. Yang kedua, penerapan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan KSE. Yang ketiga, melakukan refleksi dari kombinasi implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang ketiga adalah 2,000 years later. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? This ain't the way it's supposed to be. And you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way, no. I've been running, can't catch up. Oh love, what I won't do. Oh, you got me chasing waterfalls. Oh, you got me chasing waterfalls. All of the times I've been there, times I came through, I'd meet you anywhere if it brought me closer to you. Distance is killing me, you make it so hard. Won't you let me love you, babe? Used to be optimistic, these days I just don't know.